Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Di negara Indonesia ini sudah dibangun oleh para pendiri negara ini melalui perdebatan yang panjang hingga sampai ini menjadi negara perjanjian luhur. Oleh sebab itu kalau mau imaji satu abad Indonesia, mari kita bangun negara ini sebagai negara yang bersatu di dalam bersatu di dalam keberbedaan. Kita berbeda tapi bersatu untuk tujuan yang sama. Itulah kemudian yang disebut geopolitik. Indonesia itu adalah satu kelompok masyarakat di wilayah tertentu dengan orang-orang tertentu yang bermacam-macam tapi tujuannya sama, dikendalikan dengan kehidupan kesewargaan yang sama. Beda-beda, sama. Dengan ketika Nabi Muhammad itu mendirikan negara, nggak bilang negara Islam, bangun negara Madinah, negara berkeadaban. Oleh sebab itu Piagam Madinah yang mendirikan negara Madinah itu, coba bandingkan dengan bunyi proklamasi kemerdekaan. Nih, kami bangsa Indonesia, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, bangsa bersatu. Ya penganut agamanya beda-beda, sukunya 1300, bahasa daerahnya 760, bersatu di sini. Kami bangsa Indonesia. Piagam Madinah sama, saudara. Coba nih, bunyi Piagam Madinah itu. Hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab itu bisa ketetapan, bisa keputusan, bisa tulisan, bisa instruksi, bisa proklamasi. Inilah proklamasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisy wa Yasrib wa man tabi'ahum. Orang mukmin Islam, orang Quraisy, orang Yasrib, wa man tabi'ahum, dan pengikutnya yang berbeda-beda agama, berbeda suku itu falahi qobihim. Dengan ini menyatakan bersatu. Ini Muhammad proklamasi ini. Sahih. Semua orang yang hafal Piagam Madinah begitu bunyinya. Artinya itu bukan karangan. Wajah hadamahum, dan akan berjuang sebagai sebuah geopolitik. Sama. Bersatu kita. Wa annahum ummatun wahidatun min dunin nas. Dan mereka ini, orang-orang Madinah ini yang didirikan oleh Nabi Muhammad ini adalah sebuah umat yang satu di tengah-tengah kelompok-kelompok manusia yang juga punya umat-umatnya sendiri, bangsa-bangsanya sendiri. Inilah geopolitik kita Indonesia. Nah, saudara-saudara kalian, mari kita menuju Indonesia ini dengan kebersatuan, cara memahami seperti itu. Tidak usah lagi bertengkar-tengkar urusan perbedaan agama, jauh ini, jauh itu. Anda punya keyakinan itu urusan privat, keperdataan, lakukan ritual-ritual. Itu kenapa orang kok pergi haji kok ngelempar itu, kenapa keliling itu ritual, itu urusan Anda. Sama dengan orang ke gereja begini-begini, itu urusan dia. Orang bawa bunga lalu nyembah beribadah di depan patung, ya urusan dia, privat. Tapi kita bersatu di dalam sebuah Indonesia sebagai satu realitas geopolitik sendiri di negeri ini dengan berbagai filosofinya. Di Indonesia itu katanya orang Islam itu mayoritas, tetapi di Indonesia terjadi Islamofobi. Saya katakan tidak ada Islamofobi di Indonesia, tidak ada. Apa coba? Orang Islam sudah bebas bersaing di politik, di pemerintahan, intelektual, apa maksud orang Islam sudah bebas. Fobinya apa? Fobi itu kan artinya tiga. Satu, takut. Pemerintah takut terhadap orang Islam. Sebab itu dikepinggirkan, kebijakannya anti-Islam. Nggak ada nih pemerintah yang takut pada orang Islam. Malah pemerintahnya senang tuh nyatakan Islam, bawa sajadah, bawa sajadah, presiden ke masjid, presiden ke pesantren. Nggak malu, nggak takut tuh ngaku Islam. Takut atau benci? Nggak ada yang benci. Orang Islam boleh kamu bersaing semua, hai orang Islam. Itu fobi. Atau orang Islamnya malu kayak dulu zaman-zaman Orde Baru itu, manalah itu agak fobi juga tuh. Orang Islam dulu kan kalau mau ngaku Islam itu nggak boleh maju loh dulu. Orang NU nggak bisa maju dulu. Nggak ngaku dulu zaman Orde Baru tuh kalau orang NU, banyak profesor nih di UGM baru tahu saya kalau mereka orang NU tuh sesudah reformasi. Karena zaman Orde Baru nggak berani ngaku. Ada fobi. Sekarang nggak ada fobi. Lalu ada yang nulis namanya Liu Kok Lau gitu, siapa gitu. Apa Anda yakin tidak ada fobi di Indonesia? Di Indonesia banyak fobi. Ditulislah contohnya. Contohnya sekarang kalau ada orang pakai cingkrang, dibilang ke Arab-Araban.
Kalau orang ngaji dibilang radikal. Kalau orang pakai cadar dibilang budaya Arab. Itu kan buktinya fobi. Saudara, yang mengatakan itu bukan pemerintah. Rakyat terhadap rakyat lain. Itu bukan fobi namanya. Bukan Islamofobi. Yang mengatakan itu Abu Janda bilang kayak ini lalu dibilang Islamofobi. Dia yang fobi. Pemerintah kan tidak. Kalau hanya orang mengatakan, kamu kok bercadar? Itu ke arah-arahan lalu dibilang fobi. Lalu yang bilang bukan pemerintah, bukan kebijakan negara. Dulu, zaman Daud Yusuf itu memang orang dilarang pakai jilbab seperti gini. Resmi dilarang. Itu fobi namanya. Sekarang enggak, orang pakai. Bahkan polisi sendiri sekarang punya pakaian muslim. Masa dibilang fobi? Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam. Insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.